Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 04042373. Di sini saya akan membacakan materi tentang partai politik. Yang pertama yaitu pengertian partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Ia berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, partai politik dapat diartikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki kesamaan visi, misi, nilai, dan ideologi politik untuk memperjuangkan kekuasaan politik dan mewujudkan cita-cita tertentu dalam kehidupan bernegara. Dan adapun menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Miriam Budiarjo pada 2008, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut jabatan politik melalui cara konstitusional guna melaksanakan programnya. Yang kedua itu Zygmunt Neumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat berdasarkan persaingan dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua yaitu fungsi partai politik dalam negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan penting dalam menjabatani hubungan antar pemerintah dan rakyat. Dan adapun beberapa fungsi utamanya, yang pertama yaitu sarana partisipasi politik. Partai menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan politik, misalnya dengan menjadi anggota partai, mendukung program, atau memilih calon dari partai tertentu. Yang kedua, sarana komunikasi politik. Partai politik menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Melalui kegiatan program dan kampanye, partai mendidik masyarakat agar memahami nilai-nilai demokrasi, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Yang keempat, sarana rekrutmen politik. Partai bertugas menyeleksi, melatih, dan menyiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan politik seperti anggota DPR, kepala daerah, maupun pejabat publik lainnya. Yang kelima, sarana pengatur konflik. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar. Partai politik membantu mengelola perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial, melainkan tersalurkan melalui mekanisme politik yang sah. 3. Ciri-ciri partai politik. Sebuah organisasi dapat disebut partai politik jika memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, memiliki ideologi atau platform politik yang menjadi dasar perjuangan. Yang kedua, berusaha mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Yang ketiga, terorganisir dengan struktur yang jelas atau dari pusat hingga daerah. Yang keempat, memiliki program kerja dan tujuan politik. Yang kelima, terlibat aktif dalam proses politik, terutama pemilu. 4. Tujuan partai politik. Tujuan utama partai politik adalah mendapatkan kekuasaan politik untuk mewujudkan ideologi dan program yang mereka yakini demi kepentingan masyarakat luas. Namun, secara lebih rinci, tujuan partai politik meliputi yang pertama, yaitu menjadi sarana perjuangan aspirasi politik rakyat. Yang kedua, menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umum.
Dan yang ketiga, menyalurkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dan yang keempat, mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kelima, menjaga stabilitas politik dan memperkuat sistem demokrasi. Kelima, jenis-jenis partai politik. Partai ideologis. Yang pertama, partai ideologis. Berdiri berdasarkan ideologi tertentu seperti sosialisme, nasionalisme, atau agama. Contoh, PKS atau berbasis Islam, Partai Buruh atau kelas pekerja. Yang kedua, partai pragmatis. Tidak terlalu terkait ideologi tertentu. Lebih berfokus pada kepentingan praktis dan kekuasaan. Contohnya, Golkar, Nasdem. Dan adapun berdasarkan sistem kepartaian. Yang pertama, partai tunggal atau one party system. Hanya ada satu partai yang diizinkan. Biasanya terjadi pada negara otoriter. Contohnya yaitu Korea Utara. Yang kedua, partai atau two party system. Terdapat dua partai besar yang mendominasi. Contohnya Amerika Serikat atau Demokrat dan Republik. Yang ketiga, multipartai. Terdapat banyak partai yang ikut serta dalam pemilu. Contohnya Indonesia. 6. Struktur organisasi partai politik. Struktur partai politik di Indonesia umumnya terdiri atas yang pertama, Dewan Pemimpin Pusat atau DPP. Berada di tingkat nasional sebagai pengambil keputusan tertinggi. Yang kedua, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW tingkat provinsi. Tiga, Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten kota. 4, Dewan Pimpinan Cabang atau tingkat kecamatan. 5. Ranting dan anak ranting tingkat desa atau kelurahan. Materi yang ketujuh, peran partai politik dalam demokrasi Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila, partai politik memiliki beberapa peran strategis. Yang pertama, menjadi penyalur aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan. Yang kedua, menjadi alat kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga, mendorong pergantian kekuasaan secara damai lewat pemilu. Yang keempat, menjadi motor penggerak kaderisasi politik nasional. Yang kelima, memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan rakyat. Materi yang ke-8, contoh partai politik di Indonesia. Beberapa partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu 2024 antara lain. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kedua, Partai Gerindra. 3. Partai Golongan Karya. 4. Nasdem. Kelima, Kebangkitan Bangsa. Keenam, Keadilan Sejahtera. 7. Amanat Nasional. 8. Demokrat. 9. Persatuan Pembangunan. 10. Buruh. 11. Umat. Materi yang 9, tantangan dan permasalahan partai politik di Indonesia. Walaupun memiliki peran penting, partai politik di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Yang tantangan pertama yaitu menurunnya kepercayaan publik akibat korupsi dan politik uang. Yang kedua, kurangnya kaderisasi dan regenerasi pemimpin muda. Yang ketiga, dominasi elit dan oligarki politik. Yang keempat, ketergantungan pada dana besar dan sponsor politik. Yang kelima, minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, partai politik perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memperbaiki sistem kaderisasi internal. Kesimpulan, partai politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi. Melalui partai, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya, memilih pemimpinnya, serta berperan dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, agar fungsi tersebut berjalan optimal, partai politik harus yang pertama, menjalankan prinsip demokrasi internal. Yang kedua, melakukan kaderisasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, menolak praktik politik uang dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi penjaga nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.